Kota Pontianak tak hanya sekedar dikenal dengan ikon kota seribu parit. Tapi juga memiliki makna kota dengan seribu mimpi. Seribu mimpi untuk jewantahkan yang diawali dari secangkir kopi. Terdapat kurang lebih 120 warung kopi yang tersebar di Jalan Gajah Mada, simbol nadi perekonomian kota Katulistiwa. Tak heran pemerintah kota Pontianak mencanangkan Jalan Gajah Mada sebagai wahana kopi street dari pagi hingga malam hari. Mengingat kopi sudah mentradisi kehidupan sanubari warganya, si pencinta kopi. Butiran kopi yang terserak menyatu dalam larutan air panas yang melahirkan aroma, mengadrenalinkan otak menjadi liar bernalar yang tak mengenal kasta apapun. Siapa yang tidak bisa hidup tanpa kopi? Bagi pencinta kopi, kopi tentu tidak cuma sekedar minuman. Bahkan kita bisa memahami kehidupan dari secangkir kopi. Percaya atau tidak, kita bisa mengenali kepribadian seseorang dari kopi yang dinikmatinya. Berbicara tentang kopi, minuman dengan dominan rasa pahit ini sering dimaknai dengan hal-hal filosofis, baik tentang kehidupan, persahabatan, bisnis, keluarga, cinta, hingga sampai berkepingnya patah hati insan manusia. Setiap orang tentunya memiliki berbagai filosofi tersendiri akan kopi yang diminumnya. Begitu pula dengan suasana yang dia rasakan saat meminum kopi. Bagi Heri Eko Ritanto atau biasa disapa Pak Teng, kopi memiliki alur cerita tersendiri. Kopi memberikan inspirasi terhadap cakrawala khayalnya. Baginya ada cara lain dalam menikmati kopi. Tak sekedar seduhan, menandaskan isi gelas, lalu hilang begitu saja. Baginya, semua tentang kopi adalah serakan artistiknya warna kehidupan.
saya mendengar Pontianak akan dijadikan sebagai kota warung kopi, kurang lebih 1.000 warung kopi, karena Pontianak itu tidak menghasilkan biji kopi, jadi menghasilkan penikmat-penikmat kopi. Setelah saya duduk di salah satu warung kopi yang ada di Gajah Mada, terpikirkan sama saya, ampasnya mau dikemanakan. Ampas kopi menjadi inspirasi yang tak terduga. Meski banyak pelaku seni lukis kopi, namun cara Pak Teng cukup berbeda dibandingkan seniman kreatif lainnya yang menggunakan media utama kopi. Teknik mengukir kopi dinilainya memberikan keunikan tersendiri. Ada sensasi berbeda yang tak bisa dinarasikan dengan kata. Tekstur ampas kopi yang digunakan dipadu dengan campuran berupa lem menjadi adonan layaknya bahan kue untuk siap ditumpahkan ke media lukis atau ukir dengan sistem glazur. Ampas kopi pun harus dipilih yang merupakan murni ampas kopi tanpa bercampur dengan material sampah lainnya yang umumnya ada di setiap warung kopi. Seni ukir kopi berbeda dengan seni lukis kopi. Namun bagi Pak Teng, orang bebas menyebutnya apa saja. Ia memfilosofikan laksana menikmati kopi. Bukan seberapa mahal dan berkelasnya butiran biji kopi yang akan dinikmati. Namun, tergantung seberapa handalnya sang peracik menyeduh dan membuat secangkir kopi. Semua tergantung cita rasa memandang sebuah karya seni. Dalam menghasilkan karyanya, Pak Teng menggunakan sistem atau metode mold. Objek yang akan diukir akan dirancang sesuai kebutuhan, mulai dari pola dan ukurannya. Setelah pola dan bahan ampas kopi siap, baru mengukir dilakukan. Dalam pelaksanaan mengukir ampas kopi ini rata-rata membutuhkan waktu 2-3 hari. Karena seni ukir ampas kopi ini membutuhkan masa pengeringan ampas untuk merekat kuat pada media ukirnya. Rata-rata dalam proses menjadikan sebuah karya ukir di media karung goni bekas membutuhkan 4 hingga 8 kali proses untuk karya yang baik, kuat, dan tahan lama. Dan saya juga melihat kembali bahwa mereka seniman kopi, seniman ampas kopi, mereka melukis pakai kuas. Saya akan berusaha beda daripada mereka, dan saya cari macam mana caranya untuk perbedaan. Keluarlah yang paling sederhana dengan media kanvas karung goni, dengan alatnya juga plastik segitiga biar yang ibu-ibu biasa untuk menghias kue, mengglasur kue. Nah, dari situ saya coba dengan komposisi yang saya cari,
berapa campuran lemnya, berapa berat ampas kopinya dalam kondisi basah. Saya coba berapa kali, akhirnya formulanya kita dapatkan, dan saya juga ngetes kekuatannya sampai di mana. Sudah dapatkan itu di Karonggoni, saya coba mengaplikasikan ke media lain. Tak pernah menegaskan dirinya sebagai seniman lukis. Hampir separuh usianya, Pak Teng habiskan bergelut dengan semua hal berbau seni. Pria lulusan teknik sipil ini lebih banyak memanfaatkan limbah alam untuk menciptakan karya berestetika seni. Maka dari galeri yang dibangunnya ini, Pak Teng lebih dikenal sebagai master limbah akibat kepiawaiannya menginovasi banyak karya. Di galeri yang dinamainya Kian Mas Teng ini banyak karya rupa seni yang tertata. Mulai dari karya hasil ukir ampas kopi, akar dan rumput ilalang, akar dan batangan pohon, limbah plastik, hingga lukisan batik. Bagi Pak Teng, tak ada yang tidak mungkin untuk dihasilkan. Yang tidak nyata dan terduga dalam pikiran orang bisa lahir dengan sendirinya melalui daya khayal seni yang dimilikinya. Dan kesemuanya memanfaatkan limbah atau produk bekas dan tak layak pakai untuk semestinya. Karena manfaatkan limbah, karena isu global masalah limbah, salah satunya ampas kopi. Dan yang saya kerjakan limbah kopi belum pernah disentuh sama pengumpul-pengumpul limbah. Saya konsentrasi mengumpulkan limbah yang anorganik. Jiwa seni yang mengalir di darahnya telah membuatnya sempat resah karena banyaknya generasi muda saat ini yang kurang tertarik memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya, termasuk limbah. Karena itu, Kian Galeri Mas Teng atau Galeri Mas Teng dibentuknya sebagai wadah kreativitas anak bangsa. Sesuai dengan nama dari galeri itu sendiri, Kian bermakna kerja iseng anak negeri, sedangkan Mas Teng dimaknai sosok aktif kuda liar yang menggambarkan semangat generasi muda yang memiliki potensi besar jika diarahkan dengan kemampuan yang positif. Dari galerinya inilah, Pak Teng mengumpulkan para generasi muda yang memiliki visi ingin berbuat dan berkarya di dalam kehidupannya. Kalau saya di seni kopi itu
saya mencari formulanya, saya mencari jalan caranya macam mana. Dan saya sendiri tidak sanggup untuk menampung semua kopi. Maka pengen saya tularkan ke generasi-generasi muda yang untuk mencintai ampas kopi dengan seni masing-masing. Dan untuk seni ampas kopi yang saya geluti, saya sudah melihat dan mendengar, mencari tahu juga di daerah lain. Belum ada di daerah lain, cuman ada di daerah kita Pontianak. Dan itu pun kalau sekian banyak kita kumpulkan, mungkin 100 orang untuk satu hari mengolah ampas kopi untuk jadikan seni, masih banyak tersisa. Atas kemampuannya mengkreasikan berbagai karya dari bahan bekas ataupun limbah inilah, Pak Teng sering diminta menjadi motivator dan pelatih membangun kreativitas generasi muda yang ada di berbagai kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kreasi dan kreativitas lain yang dilakukan Pak Teng adalah menjadikan kopi sebagai produk minuman segar yang diolah secara fermentasi. Ide membuat minuman segar dengan menjadikan kopi yang difermentasikan merupakan hal baru di kota Pontianak. Proses fermentasi kopi yang dilakukan umumnya sama dengan fermentasi buahan lainnya. Hanya ada beberapa ramuan khusus yang dilakukan. Di antaranya, menyatukan beberapa rempah yang banyak tumbuh di alam tropis negara kita. Dalam sejarahnya, teknik pengolahan fermentasi di mana dengan meningkatkan jumlah bakteri dalam makanan dan minuman telah digunakan sejak zaman dahulu. Para leluhur memanfaatkan teknik fermentasi ini untuk memperkaya rasa dan menambahkan gizi dan menciptakan jenis makanan baru. Dan dalam perkembangannya, fermentasi buah ternyata dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Fermentasi dipercaya memiliki banyak khasiat beragam, mulai dari meningkatkan imun hingga mencegah terjadinya penyakit. Makanan dan minuman fermentasi merupakan salah satu varian yang dapat melancarkan proses metabolisme tubuh. Unsur yang terdapat dalam sebuah hasil fermentasi di dalamnya sangat baik untuk membantu proses metabolisme tubuh itu sendiri. Ragam varian fermentasi buah dan biji kopi yang dibuat Pak Teng ini juga banyak diungkap para penikmatnya mampu memberikan efek lain dari sekedar menikmati secangkir kopi panas, seperti menghilangkan lelah atau stres dan lain sebagainya. Kopi ini bukan hanya dinikmati untuk minum kopi, dan saya gali manfaatnya dari kopi itu dan saya combine dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, jadi dengan produksi fermentasi kopi kaya sekali ya manfaat yang untuk di tubuh kita. Kemarin waktu coba kopi fermentasi, ya jelas ada beda ya, ada bedanya. Saya rasakan sendiri ada beberapa
penyakit ya seperti mah yang saya rasakan selama ini setelah minum kopi fermentasi ini sangat beda. Ada perubahan-perubahan yang luar biasa tuh diri saya lah. Di samping itu juga tidak mengantuk, stamina. Kebetulan aktivitas saya banyak di luar, di jalan. Dampak dari kopi fermentasi ini yang saya rasakan sungguh berbeda sama sekali. Ya, terasa enak, enak. Seperti kalau di Jepang seperti apa ya, mirip ada seperti ini. Seperti apa namanya, jamu ya, itu untuk kesehatan ya, orang tua-tuanya ya biasa minum seperti mirip itu, sama rasanya ya lebih manis ini. Beragam karyanya yang memanfaatkan berbagai produk bekas dan limbah serta olahan fermentasi saat ini masih dalam bentuk sekadar produk rumahan yang diperkenalkan dalam skala kecil di kafe milik keluarganya. Pak Teng atau lelaki paruh baya bernama Heri Eko Rifanto ini memiliki mimpi besar tentang karya-karya yang berbahan baku asli Indonesia. Potensi alam yang terkembang membentang seluas Nusantara masih menantikan tangan kreatif dan pemikir berinovasi besar anak bangsa. Dia berharap banyak generasi penerus bangsa yang mengambil hikmah dari sebagian kecil apa yang telah ia perbuat untuk bangga akan potensi sumber daya yang tersedia serta karya sendiri sebagai anak bangsa Indonesia.